Halo guys, selamat datang kembali buat kalian yang setia dengan cerita Battle Through the Heavens versi novel. Udah tau lah ya, kalau video ini berisi spoiler season yang belum rilis. Dan buat kalian yang suka nanya kapan upload, kita akan usahain untuk upload sehari sekali. Yaudah, kuy lah, gak usah lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Setelah Xiaoyan sampai pavilion, kemudian ia masuk dan bertemu Sun Er yang langsung menanyakan keadaan Xiaoyan. Mereka pun bercengkrama melepas rindu hingga akhirnya Sun Er terdiam dan agak menjauh. Xiaoyan pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Sun Er dan tiba-tiba asap hitam datang membentuk sebuah sosok. Yingling tiba di sana membuat Xiaoyan melongok keheranan. Rupanya ini memang rencana Sun Er untuk memperkenalkan Yingling kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengungkapkan keterkejutannya setelah terakhir bertemu pasca melawan Misty Cloud. Yingling hanya tersenyum, kemudian Xiaoyan sekali lagi berterima kasih atas bantuan yang telah ia berikan pada masa lalu. Sekali lagi Yingling hanya tersenyum, kemudian menghadap ke Sun Er dan memberi hormat. Sampai di titik ini, Xiaoyan merasa sedikit bingung namun samar-samar memahami arti dari penghormatan tersebut. Atas persetujuan Sun Er, Yingling pun memberitahu Xiaoyan bahwa tugasnya adalah menjaga Sun Er. Namun semenjak kepergian Xiaoyan dari hutan ke Jiama, Sun Er meminta Yingling untuk menjaga Xiaoyan dari kejauhan dan mengabaikan keselamatannya. Yingling menjelaskan bahwa Sun Er adalah putri dari tetua klan kuat yang selama ini Xiaoyan pikirkan berada di balik Sun Er. Ia lanjut menceritakan penyelidikannya tentang kasus penyerangan keluarga Xiao dan menjelaskan bahwa tidak ada campur tangan dari klannya tersebut. Saat ini ia meyakini bahwa pelakunya memang benar dari sekte Misty Cloud. Xiaoyan pun hanya dapat termenung memikirkan keadaan ayahnya dan dendam di hati Xiaoyan pun semakin menjadi. Merasa sudah tak ada lagi hal penting yang harus ia ketahui, Xiaoyan pun pamit untuk menenangkan diri meninggalkan Sun Er dan Yingling. Setelah itu, Sun Er bertanya mengenai Misty Cloud dan klan yang bekerja sama dengannya. Yingling menjelaskan bahwa ia telah menyelidiki Misty Cloud dan menemukan bahwa mereka bekerja sama dengan klan tersembunyi di Jiama. Sun Er tampaknya mengetahui klan yang dimaksud namun tidak menyebutkan namanya. Yingling lanjut menjelaskan bahwa sepertinya kerjasama tersebut hanya diketahui oleh pemimpin terdahulu mereka yakni Yun Shan. Sun Er berpikir bahwa jika memang mereka bekerja sama, berarti hilangnya paman Xiaozhan ada kaitannya dengan klan tersebut. Terlebih klan itu mengetahui bahwa klan Xiao memiliki satu kunci yang mereka cari. Berbicara mengenai kunci, Yingling mengingatkan misi awal Sun Er ke klan Xiao untuk mendapatkan kunci tersebut. Hal itu dikarenakan sudah banyak omongan di klan mengenai tugas Sun Er yang tak ada perkembangan. Sun Er hanya terdiam dan melihat hal itu, Yingling pun hanya tersenyum lalu mengalihkan pembicaraan. Yingling berkata bahwa sebaiknya Sun Er jangan memberitahu Xiaoyan mengenai klan yang bekerja sama di balik Misty Cloud. Akan lebih baik jika memberitahunya ketika Xiaoyan telah menjadi kuat dan mampu berhadapan dengan Misty Cloud. Sun Er pun mengiyakan, kemudian memerintahkan Yingling pergi merasa semua info sudah didapat. Setelah itu, Sun Er pun keluar lalu bertemu dengan Xiaoyan yang sedang ngasok di balkon. Xiaoyan memandangi giok peninggalan klan Xiao yang bercahaya di bawah sinar bulan lalu Sun Er menghampiri. Langkah Sun Er terhenti setelah melihat giok dan menyebut benda itu bernama Toushi Ancient Emperor Jade atau giok kaisar kuno Toushi. Xiaoyan seketika menoleh ke arah Sun Er dan alisnya menajam melihat Sun Er yang terkejut. Xiaoyan langsung menanyakan sepertinya Sun Er mengenali benda tersebut dan meminta untuk dijelaskan. Sun Er terdiam sejenak lalu berkata untuk jangan memperlihatkan giok tersebut di depan siapapun. Xiaoyan semakin bingung dan kembali menanyakan tentang giok tersebut, namun Sun Er hanya terdiam. Tak lama ia berkata bahwa untuk saat ini Sun Er tidak bisa memberitahu detail tentang benda tersebut. Untuk saat ini ia hanya dapat menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari kunci klan Xiao. Ia lanjut berkata bahwa giok tersebut sangatlah luar biasa dan karena hal itu Sun Er takut jika keberadaannya diketahui maka akan mendatangkan bencana bagi Xiaoyan.
Ia menjelaskan tujuannya tidak memberitahu Xiaoyan adalah demi kebaikannya dan akan lebih baik memberitahunya ketika Xiaoyan telah menjadi kuat. Xiaoyan yang melihat kejujuran di mata Sun Er pun mempercayai ucapan Sun Er, namun tetap tidak bisa berhenti untuk berpikir. Akhirnya Xiaoyan pun pamit untuk beristirahat dan pergi ke kamar. Xiaoyan termenung memikirkan giok kuno tersebut, lalu suara Yao Lao pun terdengar. Xiaoyan segera menanyakan hal tersebut kepada Yao Lao, namun ternyata ia juga tidak tahu banyak mengenai giok tersebut. Ia pernah mendengar sedikit mengenai giok Kaisar kuno Toshi tersebut. Mungkin ada hubungannya dengan Kaisar Toshi 1000 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Xiaoyan menanyakan apakah ini mengenai seseorang di masa lalu. Yao Lao mengangguk dan berkata dengan rasa hormat bahwa orang tersebut bisa dibilang yang mulia besar. Seketika, Xiaoyan terfikir bahwa orang tersebut mungkin bertingkat Dodi di masa lalu. Yao Lao mengiyakan lalu berkata bahwa wajar kunci tersebut akan menimbulkan petaka jika diketahui orang. Mengingat mungkin ada kekuatan sangat besar yang ditinggalkan melalui kunci tersebut dan menjadi rebutan orang-orang kuat. Kemudian Yao Lao mengingatkan kembali apa yang Sun Er katakan untuk menjaga kerahasiaan giok tersebut kepada siapapun. Setelah itu Yao Lao memerintahkan Xiaoyan untuk ke menara pelatihan besok dan segera menaikkan tingkat secepat mungkin ke Dowling. Xiaoyan pun hanya termenung karena harapan ia saat ini untuk maju adalah dengan Fallen Heart Flame. Singkat cerita, keesokan harinya Xiaoyan keluar kamar di mana sudah ada Sun Er, Hujia, dan Wu Hao di sana. Mereka pun sedikit berbincang hingga akhirnya Xiaoyan memberitahukan bahwa ia akan ke menara pelatihan dalam waktu tertentu. Karena itu, ia meminta tolong untuk mengambil alih urusan gerbang Pan kepada mereka. Xiaoyan pun menanyakan di manakah tempat untuk mencari bahan obat atau monster core. Sun Er pun menjawab bahwa ada pusat perdagangan di sebelah timur akademi dalam. Setelah itu Xiaoyan pun pamit untuk segera pergi menuju pusat perdagangan akademi. Setelah setengah jam perjalanan, Xiaoyan pun sampai dan melihat-lihat tempat tersebut. Tak lama ia pun berhasil menemukan semua obat, lalu suara Yao Lao pun muncul memerintahkan Xiaoyan untuk ke arah barat dan mendatangi sebuah toko. Ia pun tanpa daya segera menuruti perkataan Yao Lao hingga di satu sudut tatapan Xiaoyan terfokus pada satu sosok. Pria yang duduk diam di depan barang yang ia jual tanpa menawarkan jualannya sedikit pun. Xiaoyan merasakan aura tajam dari pria tersebut lalu menghampirinya. Ia merasakan banyaknya racun api akibat pelatihan di dalam tubuhnya. Setelah semakin mendekat, ia pun semakin takjub melihat Greenwood Celestial Vine atau pohon anggur hijau celestial. Salah satu bahan yang diperlukan untuk memurnikan Ground Spirit Pill yang sangat langka berada tepat di depannya. Kegembiraan pun meliputi hati Xiaoyan karena sangat beruntung menemukan bahan obat langka di saat ia membutuhkannya. Ia pun mendekati meja barang dagangan, kemudian tangannya bergerak untuk menyentuh Greenwood Celestial Vine. Seketika angin kencang menepis tangannya dengan aura merah ganas dan tak lama terdengar suara dari si penjual. Ia berkata jika tidak ingin membeli maka jangan menyentuh barang apapun. Xiaoyan tersentak lalu menanyakan berapakah harga dari pohon tersebut. Penjual langsung menyebutkan harga 400 energi api adalah harga yang sangat cocok. Xiaoyan menggelengkan kepala dan berkata bahwa bukankah itu terlalu mahal? Si pria menjelaskan perjuangannya mendapatkan benda tersebut tidaklah mudah, di mana ia harus merebutnya dari dua orang doang yang saling bertarung dan mempertaruhkan hidupnya. Xiaoyan pun bernegosiasi dengan bertanya apakah transaksi dapat dirubah dengan menukarkan barang. Si pria berpikir sejenak lalu menyebutkan bahwa ia menginginkan teknik Do kelas D. Xiaoyan memang memiliki teknik Do kelas D, yakni gerakan 3000 kilat, dan tak mungkin baginya untuk menyerahkan teknik tersebut. Xiaoyan pun berkata bahwa ia tidak memiliki 400 energi api, juga tidak memiliki teknik Do kelas D, namun menginginkan pohon tersebut. Hal itu sontak membuat si pria marah dan dalam pengaruh racun api, emosinya segera meledak. Ia hendak menyerang Xiaoyan dan tepat beberapa sentimeter pukulan akan sampai, Xiaoyan pun berkata sesuatu yang membuat si pria menghentikan serangannya. Ia pun bertanya apa yang Xiaoyan katakan barusan dan Xiaoyan berkata bahwa ia dapat menghilangkan racun api dalam tubuh si pria. Ia pun kaget lalu menanyakan kualifikasi apa yang Xiaoyan miliki, sementara alkemis terhebat di akademi saja tidak bisa melakukannya.
Xiaoyan hanya tersenyum kemudian menjentikan jarinya dan nyala api hijau segera muncul. Si pria dalam hati menyadari panas api yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan milik para alkemis akademi. Seketika ia pun percaya kemudian menanyakan identitas Xiaoyan dan Xiaoyan menjawab bahwa ia adalah murid baru bernama Xiaoyan. Si pria sedikit terkejut karena telah mendengar berita tentang Xiaoyan yang tersebar luas. Kemudian Xiaoyan memberikan penawaran jika ia berhasil menghilangkan racun api maka pohon tersebut akan menjadi miliknya. Si pria pun menyetujuinya, kemudian mereka pun pergi ke satu ruangan untuk proses pengobatan. Singkat cerita, mereka pun sampai, kemudian Xiaoyan berkata bahwa ia akan melakukan pengobatan secara bertahap. Hal itu dikarenakan kedalaman racun yang sudah sangat parah, lalu ia memberi sebotol Ice Spirit Pill yang berisi 15 butir. Xiaoyan meminta si pria untuk menelan satu pil tiap 1 hari untuk menekan peredaran racun dalam tubuhnya. Dengan segera, ia pun menelan pil dan langsung merasakan dingin di dalam tubuhnya. Ia merasakan perubahan yang lebih baik di tubuhnya setelah meminum pil. Reaksi si pria pun sedikit berubah, kemudian memperkenalkan diri kepada Xiaoyan dengan memanggilnya Lin Yan. Tak lama, Xiaoyan meminta Lin Yan untuk pergi menjaga pintu lalu mengeluarkan kuali. Lin Yan pun merasa marah karena selama ini bahkan Lin Xiuya dan Yan Hao yang berada di strong ranking saja tidak berani memerintah kepadanya. Namun Lin Yan hanya bisa pasrah karena Xiaoyan adalah orang yang akan membantu mengobatinya. Diceritakan bahwa Lin Yan berada di tingkat bintang 9 Dowling dan jelas masuk dalam daftar strong ranking. Singkat cerita, Xiaoyan pun berhasil memurnikan obat kemudian memerintahkan Lin Yan untuk masuk. Xiaoyan menyodorkan botol berisi cairan bernama Mero Washing Cold Spirit Liquid. Ia menjelaskan untuk mencampur 1 tetes dengan air jernih dalam baskom besar lalu duduk di atasnya dan berlatih selama setengah jam. Lakukan tiap hari hingga obat benar-benar habis dan jangan pergi ke menara pelatihan selama periode pengobatan. Jika tambeng, maka efek obat tersebut akan hilang sama sekali. Kemudian jika obat telah habis dan masih ada racun api, maka Xiaoyan akan datang untuk memurnikan obat untuk Lin Yan lagi. Lin Yan pun mengangguk dengan kegembiraan terpancar dalam wajahnya. Ia berkata bahwa selama Xiaoyan bisa menghilangkan racun api, maka Lin Yan akan berhutang budi pada Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata ia hanya perlu pohon anggur tersebut lalu pamit untuk pergi ke menara. Kemudian Lin Yan berkata bahwa selama Xiaoyan berlatih maka ia akan membantu mengurus gerbang Pan agar terhindar dari masalah. Xiaoyan pun tersenyum lalu berterima kasih kepada Lin Yan dan pergi. Singkat cerita, Xiaoyan pun sampai di menara pelatihan dan sudah berada di lorong menuju tingkat ketiga. Setelah itu, Xiaoyan mencari ruangan pelatihan yang cukup untuk 1 orang. Hal itu dikarenakan Xiaoyan harus memurnikan 2 obat yang akan ia gunakan dalam berlatih. Ia pun sampai di satu ruang kosong, kemudian masuk dan duduk bersila lalu mengeluarkan kuali serta bahan obat yang diperlukan. Ia pun memulai pemurnian obat yang pertama, yakni Green Ganoderma Spirit Ointment atau salep roh Ganoderma hijau. Ini berfungsi untuk membantu kulit semakin sensitif hingga dapat membantu menyerap lebih cepat. Meski begitu, efek gatal dan mati rasa yang ditimbulkan cukup merepotkan. Setengah jam berlalu, Xiaoyan berhasil memurnikan salep roh Ganoderma hijau lalu menelan pil pemulihan dan beristirahat selama 10 menit. Setelah itu, ia lanjut memurnikan obat kedua, yakni Swift Wine Spirit Pill. Ini berfungsi untuk mempercepat perputaran doki di dalam tubuhnya. Dengan begitu, peningkatan pun akan semakin cepat dan hasil bisa berkali-kali lipat. Setelah cukup lama, akhirnya Xiaoyan selesai memurnikan pil, kemudian ia lanjut menuju ruang pelatihan ketiga tingkat tinggi. Xiaoyan melihat penjagaan yang memeriksa kartu biru sebagai syarat untuk masuk ke ruangan tersebut. Tiba giliran Xiaoyan diperiksa dan ia pun menunjukkan kartu kristal hijau yang membuat penjaga terkejut. Seorang Dadoushi memiliki kartu yang dapat digunakan di kelas 5 menara pelatihan yang mana perlu waktu 2 tahun untuk bisa menukar energi api ke kartu tersebut. Xiaoyan pun dipersilahkan masuk, lalu seketika mereka terpikir bahwa mungkin itu adalah Xiaoyan yang mendapat hadiah kartu kristal hijau dari Tetua Su. Mereka pun seketika teringat pesan Tetua Su yang memerintahkan semua tetua dan instruktur untuk memberi kenyamanan pada Xiaoyan.
Singkat cerita, Xiaoyan pun sampai di ruang pelatihan tinggi tingkat ketiga, kemudian duduk bersila. Ia pun segera mengeluarkan obat yang telah ia murnikan sebelumnya. Xiaoyan melepas baju, lalu ia mengoleskan salep Green Ganoderma Spirit Ointment ke tubuhnya. Seketika ia merasakan efek gatal yang luar biasa, seolah membuat kulitnya mati rasa. Setelah itu, ia pun menelan pil Swift Wine Spirit dan merasakan doki di tubuhnya bergerak sangat lincah. Singkat cerita, Xiaoyan telah berlatih selama 2 jam dan di sisi lain, seorang wanita cantik berjalan menuju tempat Xiaoyan berlatih. Saat sampai di depan ruangan, wanita tersebut bersama kelompoknya kaget karena melihat ruangan yang berlabel sedang digunakan. Salah seorang anggotanya bernama Leina berkata, apakah orang yang di dalam tidak mengetahui bahwa ruangan ini khusus untuk Nona Liu Fei? Wanita cantik bernama Liu Fei hanya tersenyum, kemudian Leina maju untuk membuka pintu. Leina berkata bahwa ia diperintahkan Liu Qing yang merupakan kakak sepupu Liu Fei untuk menjaganya. Ia pun memukul pintu dengan keras dan saat berhasil terbuka, ia pun segera masuk. Tiba-tiba di hadapannya berdiri sosok pria berjubah hitam yang membuat ia kaget dan sedikit mundur. Xiaoyan menanyakan apa yang akan ia lakukan dengan mengganggu orang yang sedang berlatih. Leina balik bertanya apakah Xiaoyan murid baru dan tak tahu bahwa ini adalah ruangan khusus untuk Nona Liu Fei. Xiaoyan dengan dingin berkata bahwa ia tidak melihat ada tanda khusus maupun peraturan akademi yang menyatakan hal tersebut. Xiaoyan lanjut berkata jika sudah selesai silakan pergi karena ia akan lanjut berlatih. Mendengar hal itu, Liu Fei segera masuk dan memanggil Xiaoyan yang seketika menoleh. Liu Fei merasa terpana karena tatapan Xiaoyan yang berbeda dengan pria lain. Dalam tatapannya, Xiaoyan seolah tak peduli dengan kecantikannya berbeda seperti pria-pria yang ia temui. Liu Fei pun segera tersadar dari pesona Xiaoyan lalu meminta maaf telah mengganggunya. Namun ruangan ini adalah ruangan khusus untuknya berlatih. Lagi-lagi dengan dingin Xiaoyan berkata jika ada peraturan akademi atau tanda terima sah akademi yang menyatakan tempat ini dibangun khusus untuk Liu Fei, maka Xiaoyan akan meminta maaf dan segera pergi. Seketika senyum indah di wajah Liu Fei pun memudar dan membuat Leina emosi lalu menunjuk Xiaoyan. Ia berkata dengan raut wajah marah kemudian menghampiri Xiaoyan dengan doki yang kuat. Xiaoyan yang kesal karena pelatihannya diganggu pun tak tinggal diam. Ia mengunyah pil ungu lalu menghembuskan api ke tangannya. Leina terkejut melihat api di tangan Xiaoyan dan tak lama satu tangan lagi mengeluarkan api hijau. Seketika Leina mengerutkan alis merasakan panas api yang luar biasa dari keduanya. Keputusan Xiaoyan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame ini karena ia tak mau berlama-lama ditambah dengan lawan yang berada di tingkat bintang 4 Dowling. Selain itu, Xiaoyan harus menjaga reputasinya agar di masa depan tidak ada lagi yang berani mengganggu proses ia berlatih. Leina yang agak jiper pun akhirnya maju sementara Xiaoyan terus menghindar membentuk Angry Buddha Lotus Flame. Saat sudah terbentuk dan hendak dilepaskan, suara teriakan bergema di ruangan. Berhenti! Seketika semua terdiam dan aura kuat muncul secara tiba-tiba. Tak lama datang seorang bernama Tetua He dan menanyakan apa yang terjadi. Liu Fei mengatakan ini hanyalah pertarungan kecil di antara mereka. Tetua He tidak bisa dibodohi karena ia merasakan energi yang sangat besar hingga perlu untuk mendatanginya. Tetua lanjut berkata jika ia telat sedikit maka akan ada nyawa yang menghilang. Kemudian Tetua melirik ke arah Xiaoyan dan terkejut melihat api lotus lalu bergumam bahwa itu api yang sangat menakutkan. Kemudian Tetua meminta Xiaoyan untuk menghentikan pembentukan Angry Buddha Lotus Flame dan Xiaoyan menyetujuinya. Setelah itu, Tetua berkata bahwa itu pasti Xiaoyan kan? Hal itu membuat Xiaoyan kaget karena Tetua sudah mengenali dirinya lalu segera memberi hormat. Tetua kembali menanyakan ada masalah apa yang terjadi di sana kepada Xiaoyan. Tiba-tiba Liu Fei berkata bahwa tempat biasa ia berlatih telah digunakan oleh Xiaoyan. Sementara Lena membantu mencari keadilan untuk Liu Fei, namun siapa sangka bahwa Xiaoyan sangat kejam dengan serangan ganasnya. Liu Fei merasa karena ia sering bertemu Tetua He ketika berlatih, maka hal itu akan menjadi sebuah keuntungan baginya. Tetua He segera melirik ke arah Xiaoyan lalu berkata mengapa Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya, melainkan Liu Fei yang menjawab.
Xiaoyan sambil memberi hormat menjelaskan semuanya secara rinci dan ada apanya. Ia menambahkan bahwa banyak yang menyaksikan di sana dan Xiaoyan tidak sedikit pun membesar-besarkan permasalahan. Ekspresi tetua He pun berubah lalu melirik ke arah Leina dan berkata bahwa Leina sebagai senior tidak mengindahkan peraturan yang ada. Karena itu ia dihukum denda 30 energi api dan harus dibayar dalam waktu 3 hari. Jika tidak, maka ia dilarang memasuki menara pelatihan selama sebulan penuh. Tetua beralih ke Liu Fei dan berkata walaupun ia bukan pelaku utama, ia tetap didenda 10 energi api dan harus dibayar seperti Leina. Setelah itu ia melirik Xiaoyan yang juga terkena hukuman denda 5 energi api sebagai tanda peringatan karena serangannya yang sangat menakutkan. Liu Fei protes karena merasa hukuman Xiaoyan terlalu rendah sementara serangannya dapat membunuh orang. Tetua He langsung membalas jika Liu Fei tidak puas dengan keputusannya, maka ia dapat langsung menuju tetua pertama atau kepala sekolah. Setelah itu Tetua He memerintahkan mereka untuk bubar dan tak lama ia pun pergi. Xiaoyan pun melanjutkan proses latihannya yang terganggu. Setelah pertarungan singkat tadi, Xiaoyan baru merasakan efek lain dari Swift White Spirit telah muncul. Ia merasakan lemah karena konsumsi Angry Buddha Lotus Flame yang ia gunakan tadi. Setelah 4 jam pelatihan, perlahan-lahan kondisi Xiaoyan semakin membaik. Setelah itu, Xiaoyan kembali menelan Swift White Spirit Pill untuk sekali lagi dan melanjutkan latihan. Singkat cerita, setelah hampir 7 hari berlatih, Xiaoyan pun keluar ruangan pelatihan. Ia dapat merasakan saat ini kekuatannya telah mencapai puncak bintang 7 Dadoshi hanya dalam waktu 7 hari. Berkat kedua pil tersebut, Xiaoyan merasa bahwa ia akan menembus bintang 8 Dadoshi dalam waktu cepat. Namun ia menyadari bahwa tingkat ketiga pelatihan sudah tidak memiliki energi Fallen Heart Flame yang cukup untuk tubuhnya. Oleh karena itu, ia berencana untuk pindah berlatih ke tingkat pelatihan keempat sesegera mungkin, kemudian ia pun pergi. Dalam perjalanan, Xiaoyan terpikir bahwa pelatihan tingkat 4 harus memiliki tingkat Doling sebagai syarat untuk masuk. Xiaoyan pun modal nekat terus berjalan menuju ruang pelatihan tingkat 4. Setelah sampai, seorang instruktur berteriak bahwa untuk masuk ruangan harus berada di tingkat Doling. Xiaoyan pun seketika menghentikan langkahnya lalu dengan kecewa hendak segera pergi. Saat yang bersamaan, seorang instruktur menahannya dan menanyakan apakah itu Xiaoyan. Xiaoyan pun menoleh dan mengangguk kepada instruktur yang bertanya. Kemudian ia mengatakan bahwa mereka diperintahkan Tetua He jika Xiaoyan ingin ke pelatihan tingkat 4, maka instruktur harus memberinya jalan. Secara level, memang Xiaoyan tidak diperbolehkan, namun secara kekuatan Xiaoyan telah memiliki cukup kualifikasi untuk masuk. Kegembiraan seketika menghampiri wajah Xiaoyan, kemudian ia berterima kasih kepada kedua instruktur. Xiaoyan pun dipersilakan untuk masuk, kemudian instruktur mengingatkan untuk sebelum masuk setidaknya Xiaoyan harus memakan sesuatu terlebih dahulu. Jika tidak, maka akan berdampak buruk pada tubuhnya. Sekali lagi Xiaoyan pun berterima kasih atas saran yang diberikan instruktur lalu melangkah pergi. Xiaoyan pun segera mencari ruang kosong, kemudian sekali lagi membuat 2 pil yang akan ia gunakan dalam berlatih. Di tahap ini keterampilan Xiaoyan semakin mahir dalam pengelolaan obat. Ia pun dapat dengan cepat membuat 2 pil yang dibutuhkan lalu pergi ke ruang pelatihan menengah setelah mengisi perutnya. Xiaoyan pun membuka baju kemudian mulai memakai kedua obat untuk membantu peningkatan hasil dari latihan. Ia pun mulai berlatih dengan tenang mengingat sedikit orang yang berada di ruangan pelatihan tingkat 4. Pelatihan pun terus berjalan hingga tak terasa setengah bulan berlalu dengan Xiaoyan yang beberapa kali beristri jahat. Sampai di titik ini, Xiaoyan telah mencapai bintang 8 Dadoshi dan kegembiraan terpancar di wajahnya. Xiaoyan merasa tampaknya jalan ia menuju ke tingkat Doling akan segera tercapai sebelum menyentuh waktu 6 bulan. Setelah itu, Xiaoyan pun keluar dan sekali lagi menghirup udara segar dengan sedikit cahaya matahari. Xiaoyan memutuskan untuk kembali ke pavilion dan selesai.